Kasus mutilasi kembali terjadi, kali ini terjadi di Sumatera Barat. Mengapa kasus seperti ini terus berulang? Saya akan diskusikan bersama dengan kriminolog perempuan dan anak Hanifah Hasna. Selamat malam Bu Hanifah. Selamat malam Mbak Sasya. Bu Hanifah, ini bukan kali pertama sebenarnya pembunuhan yang diikuti dengan mutilasi. Namun kali ini kekerasan ekstrim terjadi, 3 perempuan Bu. 1 dimutilasi, 2 dibuang ke sumur, dan ini menurut pengakuan dari pelaku, mengaku sendiri. Apa yang bisa kita baca dari pola ini, kenapa pelaku mengaku, intensinya apa, dan apakah pelaku bisa kita kategorikan sebagai pembunuh berantai? Kalau mutilasi biasanya dari hubungan yang dekat. Jadi bisa dengan istri, bisa dengan tetangga, bisa teman, karena setelah itu ada konflik. Nah, dari konflik ini ada juga yang dia punya motif-motif khusus yang kita tidak ketahui. Bisa jadi motif-motifnya karena dia ada apa namanya, sakit mental atau yang lain. Kemudian ada kekerasan, kemudian berakhir dengan pembunuhan, dan ini ternyata bukan berakhir lagi, tetapi masih ada proses yang lain lagi, yaitu dengan cara memutilasi dengan cara yang ekstrim. Yang membedakan ini adalah dia melakukan eskalasi dari pembunuhan yang pertama, kedua, dan ketiga. Artinya dia sudah menikmati bagaimana cara dia membunuh, bagaimana dia sudah bisa mengelabui polisi dan dia tidak mendapatkan hukuman. Nah, ini dia mengalami eskalasi dari proses-proses ketika dia sudah melakukan pembunuhan. Sehingga dalam hal ini kita bisa melihat bahwa pembunuhan ini sangat ekstrim dan ada kemungkinan dia mengalami gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa ini levelnya seperti apa? Apakah masih bisa mendapatkan hukuman pidana atau memang sebetulnya biasa saja tetapi dia memang tidak bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari sehingga dia melakukan tindakan ekstrim ketika dia merasakan ada gangguan emosi gitu. Mhm. Begitu Mbak Syeza. Baik, apakah bisa dikategorikan sebagai pembunuh berantai karena 3 kali melakukan dengan eskalasi yang Iya, meningkat? iya. Kalau menurut saya ini bisa dikatakan sebagai pembunuhan berantai. Ini berhentinya di 3. Bisa jadi ketika dia ada permasalahan lagi, dia akan melakukan pembunuhan lagi Hmm. dengan cara-cara berbeda. Ini di kriminologi bisa disebut dengan kriminal karir, di mana seseorang menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang sama dan mereka itu melakukan pembelajaran. Sehingga di proses selanjutnya dia bisa menjadi lebih canggih lagi Hmm. dengan alat-alat yang lebih melebihi dari sebelumnya, dan dia menikmati proses ini dan kesuksesan dia dalam melakukan Hmm. kekerasan. Berbicara menikmati berarti dia memutilasi, melakukan pembakaran, dibuang ke sumur. Ini artinya ada rasa menikmati, bukan hanya sekedar untuk menghilangkan jejak semata. Iya, betul sekali. Baik, kadar menikmatinya seperti apa Bu, hingga 3 kali berulang? Iya, ada dominasi simbolik. Ada dominasi simbolik di mana dia harus membuang mayat, dia kemudian memotong selanjutnya ya. Artinya kan ada eskalasi di situ. Nah, kebahagiaan dia, mungkin kepuasan dia adalah ketika dia bisa menguasai. Ini bukan hanya masalah pembunuhan, tetapi bagaimana dia tetap menguasai si mayat ini atau si korban ini walaupun sudah tidak bernyawa dengan dominasi patriarkinya, makanya ini bisa disebut dengan femisida, yaitu pembunuhan kepada perempuan-perempuan yang dianggap tidak mampu memberikan perlawanan atau dianggap lebih lemah dari dirinya, sehingga kondisi-kondisi ini yang membuat si pelaku ini menjadi sangat-sangat menikmati. Nah, kondisi inilah yang membuat kita perlu mewaspadai apakah di sekitar kita ada orang-orang dengan gangguan-gangguan tertentu atau dengan ciri-ciri tertentu yang nampaknya baik-baik saja, ternyata dia berpotensi menjadi pembunuh. Karena dari pembunuhan pertama, pembunuhan kedua, pembunuhan ketiga, setelah melakukan pembunuhan, dia menampakkan diri sebagai pribadi yang biasa-biasa saja. Hmm. Artinya tidak ada empati, artinya tidak ada penyesalan. Nah, tidak ada penyesalan ini yang mengindikasikan bahwa dia adalah punya psikopati. Baik, tadi berbicara mengenai ciri atau gejala awal. Ciri atau gejala awal ini sangat terlihat ataukah sebenarnya memang tidak begitu kelihatan sehingga banyak diabaikan?
Sebetulnya sangat terlihat ya, Mbak, ya, biasanya orangnya biasanya pendiam, tetapi dia manipulatif gitu. Hmm. Kemudian dia menarik diri atau antisosial. Dia tidak punya komentar buruk terhadap orang lain, atau dia bisa menganiaya binatang terutama. Hmm. Melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan, tidak ada satupun permintaan maaf. Nah, kondisi-kondisi ini sebetulnya itu sudah lazim di sekitar kita. Apalagi kita sekarang hidup di dunia maya, di mana semua orang bisa berkomentar negatif tanpa memikirkan bagaimana perasaan si orang yang dikomentari. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita juga banyak yang mengalami psikopati. Nah, ini harus dipelajari siapa saja di antara kita, teman-teman kita, lingkungan kita, apakah ada orang seperti ini. Karena sejatinya lingkungan kita, keluarga, teman, teman kampus, atau masyarakat, itu adalah kontrol pertama gitu ya, terhadap orang-orang yang mengalami kondisi-kondisi yang tidak layak atau kondisi mental yang terganggu. Namun masalahnya mereka merasa bahwa itu adalah ranah pribadi sehingga masyarakat atau teman-temannya tidak memberikan bantuan. Nah, ketika tidak diberikan bantuan, ketika agresi itu, emosi itu meledak, akan menjadi agresi yang destruktif. Baik, diduga psikopati itu, namun gejala-gejala psikopati ini semakin ke sini semakin quote unquote dianggap normal. Oke, baik. Seperti ini, Mbak. Kalau saya lihat begini, kejahatan yang selama ini terjadi itu kan seperti fenomena. Misalnya saat ini yang paling sering adalah mayat dicor, itu dicor semua. Kemudian mutilasi, mutilasi terus ya. Artinya ada pengaruh media yang menyampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu jadi merasa jadi disensitisasi, merasa kebal dengan informasi itu. Ketika mereka kebal, di antara mereka kebal, tapi di antara mereka pula ada yang melakukan copycat. Copycat itu melakukan pengulangan atau mencontoh apa yang sudah dilakukan. Nah, ketika seseorang sudah mencontoh dengan apa yang sudah dilakukan, artinya si kejahatan dengan tipe tertentu akan terus-terusan terjadi. Ini yang sekarang terjadi di negara kita, sehingga banyak sekali kondisi-kondisi atau kejahatan-kejahatan yang hampir sama. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, tipenya semua sama. Baik, kemudian harus seperti apa, Ibu, biar nirempati ini tidak semakin meningkat, kekebalan terhadap sensitivitas juga tidak semakin meluas, tidak mencontoh, harus seperti apa publik bereaksi? Begini Mbak, ini kan cukup menggemparkan ya dan cukup menakutkan gitu bagi masyarakat. Nah, yang diharapkan adalah masyarakat tidak menganggap ini sebuah tontonan horor yang layak untuk dikupas habis secara mandiri. Secara mandiri itu artinya kalau di TV itu kan kita sudah punya sensor tertentu. Tapi bagaimana dengan masyarakat? Bagaimana dengan media sosial? Mereka yang bisa menunjukkan bagaimana potongan tubuh, berdarah-darah, yang seperti ini yang membuat mereka menjadi terjadi desensitisasi. Lalu apa namanya, yang harus dilakukan lagi adalah menggeser narasi bahwa ini bukan sesuatu, ini memang sesuatu yang menyeramkan, ini adalah sesuatu yang kejam, tapi narasinya diganti menjadi sadar diri bahwa relasi dengan seseorang itu menjadi sangat-sangat penting ketika kita mengetahui ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Bagaimana cara menghadapinya? Ya berarti harus ada lingkungan-lingkungan tertentu yang siap menerima orang-orang dengan gangguan-gangguan tertentu. Tentunya pemerintah atau masyarakat juga bisa membuat atau membentuk LSM atau kelompok-kelompok yang untuk mendengarkan masyarakat lain atau orang-orang lain yang mengalami gangguan sehingga sesi curhat atau menyampaikan permasalahan itu menjadi hal yang sangat biasa dan tidak memalukan. Karena sampai saat ini seseorang yang mengalami permasalahan terutama laki-laki sangat-sangat menolak untuk pergi ke psikolog atau psikiater karena mereka menganggap terlalu kurang gagah ketika dia harus bercerita kepada orang lain. Lalu jaga si pelaku ini stick kriminal gitu ya. Karena ada beberapa orang yang justru senang dibilang sebagai pembunuh karena itu nampak gagah. Nah, ini yang harus dihilangkan. Nah, yang terakhir adalah
jangan sampai membuat si korban dan keluarga korban ini menjadi semakin ketakutan atau semakin teralienasi oleh masyarakat karena melibatkan kondisi-kondisi mistis yang membuat keluarga dan keluarga korban ini menjadi korban selanjutnya atau korban dalam bentuk yang lain. Baik. Jadi yang paling utama adalah bagaimana menyuarakan empati, menyadari diri bahwa hubungan interpersonal itu sangat penting, mengetahui bahwa lingkungan kita itu harus sehat secara mental sehingga tidak akan terjadi kondisi-kondisi seperti ini. Baik, kalau begitu jika di lingkungan kita baik keluarga, teman, kerabat dekat, tetangga ada yang mengalami gejala-gejala awal psikopati, apa yang harus dilakukan? Agar mungkin tidak menyinggung, takutnya kalau misalkan satu orang ini tidak suka ditanya-tanya takutnya menyinggung. Hal-hal seperti itu kan sering terjadi ya Ibu? Ya, baik. Jadi alangkah baiknya ketika sosialisasi itu sampai ke akar rumput. Bagaimana pemerintah atau lembaga-lembaga kesehatan mental itu menyampaikan kepada RT RW hingga ke pengajian. Sehingga mereka paham di mana tempat mereka bisa memberikan bantuan atau mencari bantuan. Lalu melihat potensi di masyarakat, apakah ketika ada seseorang yang pendiam tapi agresif tapi manipulatif itu didekati dengan kelompok-kelompok tertentu sehingga dia menjadi tidak antisosial. Karena antisosial itu yang membuat seseorang menjadi overthinking dan bisa menyelesaikan permasalahan dengan keyakinan yang ada di dalam dirinya. Belum lagi ketemu dengan orang-orang yang delusi. Nah, edukasi-edukasi seperti ini membuat masyarakat menjadi lebih paham kemana dan kepada siapa mereka harus pergi ketika mereka merasa ada yang aneh dengan dirinya atau lingkungan yang aneh dengan tidak berbeda dengan masyarakat yang lain atau anggota masyarakat yang lain. Seperti itu, Mbak. Itu artinya alih-alih mendekati sendiri mungkin kita sebagai kerabat atau keluarga bisa meminta pertolongan dari pihak lain atau organisasi lain ya Ibu untuk mendekati. Iya, betul sekali. Baik, baik terima kasih. Terima kasih Bu Hanifah, kriminolog perempuan dan anak telah bergabung malam hari ini bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Mbak Zaza.